hari ini saya sudah bersama Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Kita coba sedikit mengulik tentang penanganan COVID-19 Kota Palu yang sekarang lagi maraknya diperbincangkan ini, masalah Danrem yang baru saja terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga dengan Ibu Dewi Kutapan Maslu. Nah, Pak Dok, sedikit kita bertanya, bagaimana sih sebenarnya kronologi dari permasalahan sampai sampai Danrem ini dinyatakan positif dan timbul lagi stigma bahwa Pak Danrem ini negatif. Bagaimana sebenarnya, Pak Dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk awak media pada malam ini. Saya harus jelaskan dulu bahwa awal dari keinginan swab para tokoh-tokoh kita ini ya, Ibu Dewi, Pak Danrem dan sebagainya, itu karena ingin meninggalkan Kota Palu, berangkat ya, dengan persyaratan harus ada swab. Saya buka dulu ya supaya lebih jelas. Jadi keinginan swab ini adalah karena persyaratan pesawat ya. Nah, sehingga dari hasil swab itu ternyata menghasilkan 16 terkonfirmasi positif. Dengan terkonfirmasi positif ini cukup menghebohkan. Kenapa menghebohkan? Karena kita beberapa jam, beberapa hari sebelumnya sudah zero, iya betul. Jadi kita sudah masuk jalur zona hijau, zona yang aman untuk warga Kota Palu. Dan kita khususnya Satgas ya, termasuk Bapak Wali Kota ya merasa gembira. Kami juga pun gembira sekali karena kerja keras ini menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, dengan hadirnya 16 terkonfirmasi positif ini mengguncangkan Kota Palu karena itu cukup besar, 16. Dikhawatirkan dengan 16 ini jejaringnya ini yang berkembang yang bisa masif. Nah, alhamdulillah tim tim Satgas Covid ini turun ke lapangan, tracking kurang lebih 159 kalau tidak salah ya. Kemudian hasil yang didapatkan 7 yang reaktif. Tidak signifikan. Kemudian beberapa hari kemudian ini muncul lagi sedikit heboh. Hebohnya karena tiba-tiba informasi bahwa Bapak Danrem betul sekali, sekeluarga itu melakukan pemeriksaan swab berikutnya, tetapi bukan di laboratorium kita Sulawesi Tengah. Sebenarnya tidak ada masalah, pemeriksaan lab di Sulawesi Tengah cukup bagus ya, dan sudah membantu untuk Sulawesi Tengah. Hanya saja hak-hak seorang itu boleh memeriksakan dengan second opinion, memeriksakan ke tempat lain. Misalnya mungkin ada ketidakpuasan atau seperti apa, dan itu memang dibolehkan dalam undang-undang kesehatan. Jadi bahkan mungkin kalau perlu dianjurkan agar supaya kita bisa mendapatkan hasil tambahan dari informasi sebelumnya. Saya kira. Nah, informasi kemarin yang kita sempat terima itu, Pak Dok, seperti ini, bahwa stigma yang keluar dari hasil swab dari hasilnya Pak Danrem ini menunjukkan hasil yaitu klaster klaster dari Manado ya. Nah, itu prosesnya sebenarnya seperti bagaimana itu, Dok? Sebenarnya begini, Pak Danrem kan melaksanakan kegiatan dinas. Tugas negara melakukan pergantian ya, serah terima jabatan kalau tidak salah. Nah, kemudian balik dari Manado kalau tidak salah lewat darat, kemudian malam Minggu kalau tidak salah ya, malam Minggu itu melaksanakan kegiatan malam Minggu jumpa temu ya, jumpa pisah. Nah, disitulah besoknya disitu diinformasikan bahwa Danrem dan seluruh keluarga, ajudan, supir itu terkonfirmasi positif ya. Ini yang sedikit menggoncangkan Kota Palu. Saya kira perjalanan ini mungkin perlu diwaspadai, khususnya daerah-daerah yang memang rawan merebaknya wabah ini ya, wabah COVID-19 ini. Beberapa daerah yang memang sangat-sangat dikhawatirkan yaitu Makassar,
Jakarta, Surabaya, Bandung, dan salah satunya juga Manado. Ya. Nah, hasil dari tracking dan juga hasil dari swab ini mengenai pada rem ini, hasilnya sebenarnya seperti apa ini, Pak? Hasil swabnya itu sudah jelas ya positif. Iya. Yang pertama. Iya. Kemudian swab berikutnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Iya. Hasil swabnya itu menghasilkan negatif. Negatif. Ya. Dan memang kalau seseorang terkonfirmasi positif harus diambil swabnya lagi. Iya. Berikutnya, dan berikutnya itu harus 2 kali. 2 kali. Dia harus mendapatkan hasil swab 2 kali negatif, baru bisa dikatakan sembuh. Seperti. Jadi kalau sekarang ini Ibu Dewi termasuk ya sudah negatif. Iya. Sekeluarga kalau tidak salah 3 orang, itu harus ambil 1 kali lagi. Iya. Moga-moga saja insya Allah Danrem dan keluarga, mantan Danrem ya, dan Ibu Dewi sekeluarga itu sudah bisa menghasilkan negatif lagi. Iya. Agar supaya dapat lembaran negara bahwa beliau dikatakan sembuh. Ini saya dengar informasinya dan saya turun langsung. Ada berita bahwa ada pasien dari 16 orang ini yang tidak mau diisolasi. Itu tanggapannya seperti apa ini, Pak Dok? Jadi begini, kalau program kita ya untuk Satgas Kota Palu, jangankan terkonfirmasi positif, ODP, OTG saja kita tahan, kita masukkan di ruang perawatan. Ya. Nah ini saya menarik ini pertanyaannya karena saya kemarin juga ada pertanyaan seperti itu. Cuma saya kan belum bisa menjawab karena saya belum tahu persis. Tetapi saya cuma begini, saya anjurkan seperti ini, bahwa betapa berbahayanya jika ada seseorang yang terkonfirmasi positif tapi tidak mau diisolasi. Ya. Nah ini kenapa saya katakan ini kita tidak bisa pantau kedisiplinan seseorang. Walaupun isolasi mandiri itu dibolehkan dengan catatan dia sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan. Ya, ini sudah beresiko kalau misalnya dengan tidak sadar dia sempat jalan, dia sempat kontak dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Yang kita di mana Kota Palu ini berusaha bagaimana memutus mata rantai daripada COVID-19 ini, tetapi ada segelintir orang yang tidak menganggap. Sehingga saya berharap seandainya ada ya, itu kesadarannya untuk harus diisolasi. Iya. Karena apa? Kalau perlu saya berharap itu aparat tegas. Ini penting sekali untuk kepentingan pasien itu sendiri, keluarga pasien, masyarakat, atau secara keseluruhan. Ini berisiko sekali kalau misalnya ada seseorang yang jelas-jelas sudah terkonfirmasi positif masih tidak mau diisolasi. Ini yang berbahaya. Bukan main-main. Ini virus benar-benar ada. Kemudian kita kan belum tahu ini kapan berakhir. Nah sekarang kalau ada yang satu yang belum tidak mau diisolasi, inilah yang kita sangat menakutkan bisa berkepanjangan. Ya, bisa berkepanjangan. Kenapa? Tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa pantau orang ini bisa disiplin, tidak pernah keluar-keluar. Kemudian kalau diisolasi banyak manfaatnya. Pertama terpantau masalah kesehatannya, karena ini ada virus, sangat berisiko. Ya. Kedua, beliau itu diketahui proses seperti apa, ya prosesnya dia itu, agar supaya dalam konteks dipantau ini bisa kita katakan bahwa ini sama dengan meneliti seperti apa proses penyembuhan seseorang. Inilah penting sekali. Nah, sekarang saya berharap untuk masyarakat juga jangan membuli, ya, jangan membuli saudara-saudara kita, teman kita yang sudah terkonfirmasi positif. Karena ini bukan aib, bukan pula sebuah kejahatan. Ini bukan kriminal. Akan tetapi bagian daripada ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai masyarakat
kita harus mendorong, membantu, mendoakan agar supaya saudara kita, teman kita ini misalnya kalau yang terkonfirmasi positif bisa lekas sembuh, ya. Karena ini 3 kali swab ini. Swab pertama misalnya positif, swab kedua harus negatif, swab ketiga harus negatif. Kalau swab kedua dia negatif, terus positif lagi, diulang lagi 2 kali. Makanya proses, ada yang makanya ada yang lama. Oleh karena itu, saya berharap kalau ada di antara kita yang belum, nah, ini bisa kita laporkan, ya. Kalau memang terbukti ada ya, kita laporkan, atau setidaknya kita berharap kesadarannya melaporkan bahwa saya mau diisolasi. Inilah menjadi contoh, apalagi misalnya dia seorang pejabat, sudah menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Saya kira begitu. Gitu ya. Jadi jangan menahan diri ya. Jangan, untuk, beresiko. Ya, untuk masyarakat bersama. Beresiko buat semua orang. Oke. Ya. Ya, Pak Dok, makasih wawancara kita malam hari ini, Pak Dok. Ya, itulah wawancara kita dengan Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu mengenai kasus COVID-19 yang beredar di Kota Palu. Dari Wali Kota Palu, sampai jumpa, selamat malam.